lengkap ini Bapak Ibu pengawas SMA, SMK, SLB, alhamdulillah saja dinas. Baik Bapak Ibu, saya cepat saja pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan pengawasan digital ya, model pengawasan digital ya. Kita saling sharing aja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melaksanakan apa itu pengawasan digital, apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen. Sudah kelihatan Bapak? Sudah Pak. Saya pindah dulu. Ya. Baik, transformasi peran pengawas sekolah melalui penguatan teknologi digital Bapak Ibu, tema yang saya sampaikan. Mohon maaf untuk saya mute dulu ya. Biar suaranya jelas. Nah, Bapak Ibu, kenapa penting kita berkiprah di abad 21? Karena memang kondisi saat ini ya Bapak Ibu, jadi banyak pekerjaan yang sekarang itu diminati itu 15 tahun lalu tidak ada. Jadi kita harus berpikir ke depan. Ya, intinya kita berpikir ke depan. Apa yang kita lakukan saat ini itu untuk masa depan. Jadi ketika teknologi itu hadir semakin cepat, semakin berkembang, tentunya kita harus menyiapkan generasi muda itu untuk bisa sejalan dengan teknologi yang ada saat ini. Ya. Kemudian, nah di sini kita ambil lima bahwa semuanya adalah penting Bapak Ibu ya, semua adalah penting. Jadi ini saya ambil dari Query Shihab ya, jangan pernah berkata bahwa kekuatan jarum jahit yang melebihi benang ya, menjadikannya lebih unggul daripada benang, karena tanpa benang jarum tidak dapat berfungsi. Artinya semuanya adalah penting, tidak ada yang super, semuanya adalah super Bapak Ibu, semuanya adalah penting. Nah ini saya cara konsep saya singkat saja, intinya semua kinerja dari pengawas ya, sinergi antara guru, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya membentuk dalam visi Kemendikbud ini menjadi pelajar profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Intinya mengarahkan ke sana, apapun pekerjaan yang kita lakukan terhadap pendidikan di sini arahannya sesuai dengan visi yang dari Kemendikbud ini menuju terciptanya pelajar Pancasila. Nah ini saya ambil dari APSI Bapak Ibu ya, APSI yang sering selama ini mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pengawas sekolah bahwa di sana pengawas sekolah itu harus hadir ya, harus yang pertama adalah harmoni ya, adanya keselarasan program dengan pelaksanaan hubungan baik vertikal dan horizontal. Kemudian akses, banyak jalan cara untuk mencapai tujuan ya. Jadi teknologi ini adalah tool Bapak Ibu, sebenarnya hanya alat saja ya, kehadiran teknologi itu hanya sebagai alat ya, sebagai tool ya untuk mencapai tujuan. Kemudian ada digital ya, penggunaan teknologi yang selalu update. Nah, tadi disampaikan Pak PLT Kepala Dinas saat ini di dinas ini sedang fokus membangun LMS ya, Learning Management System dan School Management System ya. Jadi sedang fokus untuk membangun LMS dan SMS pada bulan ini. Tentunya pengawas juga harus mengikuti program tersebut. Jadi ketika sekolah itu sudah menggunakan learning management system, e-learning, kemudian manajemen sekolahnya juga sudah berbasis digital, tentunya pengawas harus mengikuti. Ya, kita tidak mungkin lagi bekerja secara konvensional Bapak Ibu, tapi teknologi harus selalu hadir dalam pekerjaan kita. Kemudian harus ada impact, ada dampak, dan juga ada manfaat. Yang berikutnya adalah hasil karya, praktik-praktik baik itu yang kita miliki ya, mempunyai nilai tambah. Ya, itu yang diharapkan dari pengawas sekolah itu hadir, harmoni, punya akses, digital, impact, dan result. Nah ini saya sampaikan ketika saya memaparkan dalam program webinar di GTK bahwa pengawas sekolah masa depan itu yang pertama harus punya visi, harus visioner, yaitu mengembangkan visi yang jelas dan ringkas untuk mendorong dengan menciptakan momentum yang berdampak jangka panjang. Yang kedua, seorang manajer ya mempunyai pendekatan manajemen yang terprogram,
perencanaan yang efektif untuk mencapai alur kerja dan memiliki jaminan kualitas yang terukur serta tata kelola yang kuat. Kolaboratif, mampu membangun kemitraan dengan organisasi publik maupun swasta dalam strategi jangka panjang. Ya, kemudian terbuka, mendukung inklusi sosial dengan membuat teknologi lebih mudah diakses dalam pemenuhan kebutuhan sekolah. Nah, sekarang yang ini diharapkan pengawas sekolah membuat kebutuhannya. Kemudian harus menginspirasi, memotivasi, dan juga responsif, tanggap, dan mudah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sehingga dapat memecahkan masalah pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini pengawas masa depan atau pengawas saat ini yang dibutuhkan. Ya, dengan kondisi pandemi seperti ini tadi disampaikan, kita semua belum punya pengalaman terkait dengan menghadapi pandemi. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, kita bisa berusaha menciptakan tool, menciptakan alat-alat dengan teknologi bagaimana kepengawasan ini, ya, pengawasan ini bisa lebih efektif dan efisien. Nah, ini implementasi ya kepengawasan sekolah pada masa COVID saat ini yang pernah saya lakukan Bapak Ibu, di mana kita dulu ya pembinaan ke sekolah dengan selalu bertatap muka, ketemu dengan guru ya dalam satu ruang secara bersama-sama. Sekarang sudah berubah ketika kita mencari data dengan menggunakan form-form ini, cukup menggunakan form, tidak harus datang ke sekolah ya, kita sudah mendapatkan data-data yang kita butuhkan Bapak Ibu, dan dengan pembelajaran PJJ ya, sekolah juga diharapkan mampu anak tetap berkarya walaupun dari rumah ya. Ini hasil-hasil contoh karya dari siswa. Nah, kita juga pemantauannya secara digital ya, kita bisa menggunakan platform-platform apapun platformnya kita bisa gunakan Bapak Ibu. Ada sekarang yang pakai Google Classroom, ada yang pakai Moodle, ada yang pakai Office 365, semua baik Bapak Ibu. Di mana itu tools untuk membantu kita, membantu kinerja kita. Kita tidak membayangkan apabila kita tidak menguasai sekarang digital ini. Bagaimana pengawas bisa mencari data ketika kita dibatasi ruang geraknya, tidak boleh bertemu secara tatap muka, secara langsung dan sebagainya. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dengan, nah kita di provinsi sudah ada EKTSP ya, tentunya nanti kita kembangkan ketika EKTSP ini sudah berjalan, supervisi juga harus berjalan Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu juga sudah melaksanakan. Nah, Bapak Ibu di APSI ya, di Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia itu sudah mengenalkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, beberapa sudah pernah ikut, ada aplikasi e-pengawas. Ya, ada aplikasi e-pengawas di mana aplikasi di sini berbasis Excel Bapak Ibu ya, berbasis Excel yang biasa juga kita gunakan. Ya, aplikasinya ini Pak Riyadi ini sering juga membuat aplikasi seperti ini Bapak Ibu ya, kita gunakan. Nah, ini aplikasi ini untuk mempermudah, tetapi sayangnya aplikasi ini bersifat individu Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini tidak bisa digunakan oleh semua orang secara bebas, karena di sini harus ada registrasi dan terkunci. Ya, ada registrasi dan terkunci. Ya, sebenarnya aplikasi ini bagus, tapi ada beberapa kelemahan tadi. Salah satunya aplikasi ini tidak bisa digunakan secara bebas, dan mereka yang akan menggunakan ini harus tergabung mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh APSI, dan itu berbayar. Ya, di sebagian pengawas sudah mengikuti kegiatan ini dan mungkin punya aplikasi. Kemarin Pak Rustanto juga sudah share aplikasinya, tapi ya kelemahannya itu aplikasi ini tidak bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, dari aplikasi ini kita bisa sebenarnya input data, kemudian kegiatan EDS dan sebagainya. Tapi kelemahannya itu. Kemudian yang kedua, di APSI juga sudah membuat sebuah aplikasi yang berbasis web Bapak Ibu. Ini aplikasi berbasis web. Jadi ada entry data di sini ya yang bisa diisi. Ini saya masuk dulu di pengawas ya. Ini yang berbasis web. Ya, ini juga pun harus login. Ya, loginnya harus ada username dan username yang membuat admin. Tidak semua pengawas bisa menggunakan aplikasi ini ya. Walaupun ada isiannya, ada EDS, ada macam-macam ya, ada kegiatan di sekolah, ada penilaiannya ya. Ini modelnya seperti ini.
Nah, ini beberapa aplikasi. Nah, di MKPS ini ya kita berharap kita bisa mengembangkan sebuah aplikasi tersendiri, Bapak Ibu. Ya, saya berharap bisa mengembangkan aplikasi tersendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, dengan biaya yang gratis, ya murah ataupun gratis, dan kita bisa gunakan untuk masing-masing individu. Tadi disampaikan salah satu program MKPS adalah bagaimana kita bisa membentuk sebuah rumah virtual secara bersama. Nah, itu program kita. Tapi sebelum kita ada rumah virtual, ya sebelum itu dibangun rumah virtualnya, kita harus tetap bekerja dengan menggunakan rumah-rumah pribadi, ya rumah-rumah sendiri yang kita bangun. Nah, ini saya contohkan, saya punya sebuah rumah begitu ya, rumah. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa dibuka ini alamatnya ya. Ini alamat rumah yang telah saya bangun ya. Sementara ini saya bangun rumah ini di https://bido/ps-milenial, atau saya kirimkan, coba saya kirimkan lewat chat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa untuk membukanya. Ya, saya kirim. Ini saya kirimkan. Nah, ini sudah saya kirimkan lewat chat Bapak Ibu. Ketika ini kita buka, ya ini sebuah rumah yang saya buat, ya. Saya menggunakan backlet, ini gratis Bapak Ibu rumahnya, ya. Di mana di rumah ini saya membuat sebuah aplikasi-aplikasi nanti yang bisa cukup mudah dibuat oleh kita semuanya, dan alurnya bisa di-copy oleh Bapak Ibu. Dan ini memudahkan kinerja kita. Alurnya cukup sederhana. Apa alurnya? Alurnya adalah kita sediakan form, ya, misalnya RPP Merdeka Belajar. Jadi bagi guru-guru yang ingin membuat RPP, ya cukup sederhana, mengisi form yang kita sediakan, ya setelah diisi kemudian disubmit, dikirim, maka hasilnya sudah terkirim ke email masing-masing RPP-nya. Ya. Termasuk di sini untuk pengawas, misalnya kita ada supervisi akademik, misalnya akan monitoring kelengkapan administrasi guru, ya. Nah, saya cukup mengisi form yang telah saya buat ini, kemudian isian form melihat kelengkapan administrasi, kita submit, kemudian hasilnya terkirim otomatis ke email, baik email guru maupun email pengawas. Jadi kinerja kita tidak lagi harus olah-olah data, ya. Selama ini kalau kita pakai form, dapatnya bentuknya Excel, kemudian kita harus olah-olah data lagi, karena di Excel itu tidak langsung menghitung, kalau ada rumus dan sebagainya, kita olah data lagi, baru kita kerja untuk menyiapkan data itu berulang-ulang. Tapi dengan aplikasi ini, ya namanya Power Automate Bapak Ibu, di Office 365, kita bisa membuat sebuah laporan, ya, sebuah laporan dari hasil kinerja kita, cukup dengan isi formnya dilengkapi, dikirim, kemudian hasilnya bisa diunduh. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencoba, mungkin di sini ada beberapa aplikasi bisa dicoba, termasuk di sini kami memasukkan ada aplikasi penjaminan mutu SMK berdasarkan aplikasi yang ada di SMK, ya, di COE itu saya buatkan aplikasi Bapak Ibu. Jadi aplikasi di sini cukup nanti ini sebagai EDS sekolah, kita minta sekolah mengisi dulu EDS-nya, kemudian kita nanti ada pembinaan, di akhir juga akan kita cocokkan dengan kondisi sekolah. Jadi dengan mengisi aplikasi ini berbasis form, jadi cukup dengan menggunakan Android, nanti diisi data-datanya, kondisinya, nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah diisi selesai dikirim, maka nanti akan ada hasilnya. Laporan sekolah ini mendapatkan nilai berapa, untuk impact-nya, untuk prosesnya, output-nya, outcome-nya, ya. Ya, jadi nanti akan langsung muncul nilai, ya, langsung muncul nilai. Nah, salah satunya mungkin bisa saya contohkan, ya. Ini misalnya dalam menilai RPP misalnya, ya, dalam penilaian RPP. Jadi setiap kita guru membuat KTSP itu sekolah, ya, kita ada penilaian RPP. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Ya, jadi saya buka linknya,
Di sini nanti ada form ya, ada form instrumen penilaian RPP, tinggal saya pilih sekolahnya. Ini sekolah saya Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan, nanti silakan pilih yang lainnya. Nanti sekolah lainnya bisa diketik ya, diketik sendiri sekolahnya mana. Nah, di sini saya pilih misalnya dari SMK PGRI, ini nama gurunya saya ya. Nilai saya masukkan kelasnya, ini semester genap misalnya tahun pelajarannya 2000 itu, ini kompetensi keahliannya akuntansi, ya, mata pelajaran bisa matematika, topik misalnya ini barisan dan deret. Nah, ini kita nilai identitas RPP bagaimana, lengkap tidak lengkap 3. Tujuannya misalnya kurang lengkap, belum ada degree-nya, kita kasih 2 karena nanti kita bisa munculkan di sini ya Bapak Ibu, tinggal mengisi aja di klik-klik apa yang kita nilai itu. Lampirannya belum lengkap, misalnya ini catatannya tujuan pembelajaran belum memuat degree misalnya ya. Nanti siapa yang menilai dari pengawas, penilai saya masukkan namanya, ya, nicknya saya masukkan, ya, nanti kotanya ini Surakarta. Nah, penilaian bisa tanggal 21, ya, kemudian email guru. Nah, nanti kita kirimkan ke guru, email guru, misalnya ini saya masukkan email saya saja, nanti Bapak Ibu kalau mencoba silakan dimasukkan emailnya sendiri saja Bapak Ibu supaya nanti terkirim ke emailnya masing-masing hasilnya. Kemudian kita kirim ya, ya, kita kirim. Nah, setelah dikirim nanti Bapak Ibu kita tunggu beberapa saat ya, beberapa saat kiriman dari kita itu nanti akan terkirim hasilnya ya, akan terkirim hasilnya. Nanti kita lihat di email saya. Nah, ini Bapak Ibu ada masukan. Nah, ini sudah jadi ya, instrumen penilaian RPP namanya bla bla bla. Ini ada 1 nilainya 3, kurang sudah sesuai, ada yang kurang sesuai keterangannya dan sebagainya. Nah, di bawah ini sudah ada skornya, nilainya nilainya 75. Catatannya tujuan pembelajarannya belum memuat degree, tanda tangan kepala pengawas sekolah. Nah, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan ini Bapak Ibu, aplikasi yang kita buat. Nah, nanti dari aplikasi yang kita buat ini, alur-alurnya kita bisa duplikatkan ke Bapak Ibu pengawas yang lain. Jadi Bapak Ibu pengawas nanti tinggal menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tapi alurnya ini bisa diduplikatkan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menyiapkan perangkatnya, apa saja yang dibutuhkan ya, apa saja yang dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, ini semua instrumen-instrumen ini, karena pengawas itu modalnya instrumen Bapak Ibu. Ke sekolah itu modalnya instrumen ya, instrumen untuk mengukur. Jadi tadi membandingkan, tadi Pak Aryo menyatakan kita ada standar, kemudian kita ke sekolah, ya ada penilaian, ada instrumen, kemudian di hasilnya seperti apa kita bandingkan. Untuk bisa membandingkan itu kita harus punya instrumen. Nah, sekarang kinerja kita supaya kita efektif dan efisien, karena kalau kita pikir pengawas itu cukup banyak yang harus dikerjakan, maka dengan model seperti ini semakin cepat. Sebenarnya intinya ini sama dengan model aplikasi yang ini Bapak Ibu, yang model aplikasi yang ini, tapi kita sederhanakan dengan menggunakan digital. Kalau yang aplikasi ini ya, aplikasi ini kita masih mengisi, kemudian nanti hasilnya harus telah kita sesuaikan dengan kondisi ya. Nah, dengan ini kita sudah cepat. Intinya tapi sama, kita tetap menggunakan rumus-rumus Excel yang ada di sini, cuma kita otomatisasi ya, jadi cukup isi form, diolah sendiri oleh sistem, kemudian jadi laporannya. Nah, kita berharap sebenarnya dari pengawas itu punya seperti ini dari rumah masing-masing ya, dan semua nanti akan berada pada satu
cloud ya penyimpanannya ya. Nanti penyimpanannya ada di satu cloud. Nanti pengawas bisa menggunakan ini cloud-nya Office 365 ya, OneDrive karena cloud-nya cukup besar dan pengawas juga mudah untuk mendapatkan akun ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan Bapak Ibu nanti apa yang kita inginkan akan masuk ke sini ya, dari penilaian RPP, kemudian tadi yang kita buat ya, penilaian RPP tadi otomatis sudah masuk di sini yang kita buat tadi. Jadi semua tersimpan. Nah, ketika dinas misalnya butuh mana kinerja pengawas, bisa kita tunjukkan data-data yang ada di sini. Ya, tinggal kita kasih linknya, mereka bisa melihat apa yang telah kita dapatkan, data-data apa yang telah kita peroleh dari sekolah. Ini sebagai bukti bahwa dari kinerja kita jika mereka ingin mencari apakah kita sudah ada data ke sekolah ataupun tidak. Jadi dengan seperti ini gratis Bapak Ibu karena kita sudah punya akun yang membuatnya gratis, tidak berbayar ya. Dan ini cukup mudah ya, cukup mudah apa yang kita lakukan, tidak begitu rumit apa yang kita kerjakan di sini. Jadi saya yakin semua Bapak Ibu pengawas bisa membuat seperti ini dan itu memudahkan dari kinerja kita ya, memudahkan dari kinerja kita. Ya, ini kita bisa masuk Bapak Ibu di sini. Ya, ini aplikasi penjaminan mutu ya, aplikasi penjaminan mutu dari SMK ya. Ini kita bisa, ini data-datanya kita semua saya pindah ke sini Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya yang di aplikasi itu ya saya pindah dalam bentuk ini, nanti kita isi ini secara bersama ya, setelah isi bersama nanti setelah kita submit di akhir data-data ini kita submit, kita kirimkan. Nah, data-data itu nanti otomatis akan bisa masuk ke dalam email kita ya Bapak Ibu, bisa masuk ke dalam email kita ya, email kita nanti. Contoh ini ada EDS yang salah saya buat. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, setelah saya isi, ya salah isi, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini ada data sekolah ya, nilai-nilainya. Jadi cukup isi form tadi, otomatis akan muncul seperti ini. Kita sudah bisa melihat nilai-nilainya per komponen ya, dari input siswanya seperti apa, SDM-nya, kurikulumnya, prosesnya nanti seperti apa. Berapa rekapnya dari nilai per komponen itu, dan ini ada tanda tangan, kita tinggal tanda tangan selesai. Jadi prosesnya sangat cepat sekali dengan menggunakan aplikasi yang saya gunakan ini Bapak Ibu. Nah, harapannya kita karena kecepatan kerja itu dibutuhkan sekarang Bapak Ibu ya, tidak berlama-lama dengan pekerjaan administrasi yang terlalu bertele-tele, tapi kita cukup ke sekolah misalnya hanya butuh satu Android, HP Android, kita bawa instrumennya sudah ada di sana, tinggal diisi dan ada hasilnya bisa terkirim ke sekolah, terkirim ke kita, tinggal cetak, tanda tangan, selesai. Nah, itu untuk pengawas masa depan ya, pengawas masa depan atau bekas mulai saat ini yang bisa kita bangun secara bersama-sama. Ya. Tuh. Nah, ini saya tunjukkan di mana kita bisa membuat itu. Nah, di sini ada aplikasi Bapak Ibu Power Automate kalau yang sudah punya Office 365 ya. Ya, Office 365. Ini saya tunjukkan dulu. Ya, ketika kita sudah masuk di Office 365, kita semua punya akun, kita bisa melihat semua aplikasi. Ya, aplikasi kita sudah ada banyak. Di sini ada aplikasi namanya Power Automate. Namanya Power Automate. Nah, di Power Automate ini kita bisa membuat apa yang kita inginkan, ya, model apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada alur tadi yang saya sampaikan. Ini alurnya, bagaimana cara membuat penilaian, misalnya automate. Tadi ini penilaian dari RPP, pembelajaran, kelengkapan administrasi. Ya, biasanya kita supervisi, Bapak Ibu, supervisi pembelajaran ke kelas, ya, ke kelas. Nah, kita cukup membawa HP ini untuk mengisi instrumennya, otomatis nanti kita sudah akan mendapatkan hasil, ya, mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi misalnya seperti ini, kita ini alurnya Bapak Ibu, ini contoh alurnya ya. Dari kita kirim tanggapan, kemudian dari tanggapan itu kita ambil datanya, kemudian datanya itu kita pindah ke dalam Excel yang sudah kita kasih rumus ya.
dalam Excel yang sudah kita kasih rumus. Nah, dari Excel itu, data-data dari Excel itu kita pindah nanti ke Word secara otomatis, kita jadikan filenya, ya kita buat filenya. Nah, supaya nanti memudahkan filenya kita ganti PDF supaya tidak ribet. Nah, setelah itu kita kirim ke email. Nah, ini alurnya. Nah, alur ini bisa di copy Bapak Ibu. Jadi bisa diduplikat. Artinya alur ini bisa kita berikan kepada siapa yang akan membuat. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat alur ini lagi. Tinggal nanti menyesuaikan data-data yang diinginkan, ya, form-formnya yang seperti apa yang diinginkan. Tapi alurnya sudah ada. Jadi tidak lagi membuat alur lagi. Nah, ini contoh yang bisa nanti kita gunakan, ya, bisa digunakan untuk otomatisasi pekerjaan dari pengawas, ya, otomatisasi pekerjaan ini. Setelah kita gini, alurnya nanti akan berjalan cukup cepat Bapak Ibu. Ini 0 detik, ini 1 detik untuk dari form ke tabel 1 detik, dari tabel kita ambil itu juga 1 detik, untuk membuat file, proses pemindahan dari dari Word yang kita buat menjadi file di OneDrive 7 detik, ya, convert ke PDF 2 detik, nanti buat lagi file, kemudian dikirim ke email cuma 1 detik. Jadi dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan hasil, tidak lagi berlama-lama. Nah, itu. Oke. Baik, itu Bapak Ibu aplikasi nanti yang mungkin akan kita kembangkan, dan semua saya yakin pengawas akan kita bagi. Ya, akan kita bagi lewat MKPS nanti Bapak Ibu, ya. Kita akan bisa berikan pelatihan kepada pengawas-pengawas semuanya bagaimana supaya bisa membuat seperti itu sehingga mudah Bapak Ibu. Jadi ketika tidak harus ke sekolah, dari kantor kita sudah punya data, tinggal isi instrumennya, semua sudah tidak lagi banyak administrasi yang kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat, nanti mungkin bisa disambung di lain waktu, ya, untuk bagaimana mendalami lebih dalam lagi alurnya seperti apa. Nah, itu nanti mungkin ada waktu lagi di MKS. Demikian Pak Inu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri close kepada Pak Pangarso Bapak Ibu. Pakainya raise hand Bapak Ibu, ya. Ya, kalau Bu Ipa pakai tangan sini, ya. Kita, ya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya agar lebih lengkap, meskipun tinggal 10 menit, ya, Bapak Ibu akan ditampilkan oleh Pak Utomo, ya, Pak Utomo tentang kinerja pengawas sampai ke laporan, ya. Bapak Ibu, ini nanti akan memperkaya khasanah kita. Yang akan Pak Utomo monggo sambil persiapan, dipersilakan. Kita sekaligus bisa menjawab Pak Hari. Monggo Pak Ut. Terima kasih. Permintaan dulu kepada Pak Pangarso. Ya, Pak, itu kalau bisa disatukan seluruh pengawas itu punya instrumennya sama, kemudian kita punya induk yang satu sama, misalnya pakai ini waspdkjateng.go.id ini, masuknya di sana. Terus nanti setelah itu kita kembangkan sehingga seluruh pengawas SMA SMK se-Jawa Tengah ini sudah akan bekerja dengan standar yang sama. Ya, itu permintaan saya. Ya, yang kedua, setuju. Bapak Ibu, yang kedua, untuk laporan kinerja pengawas harian, selama ini kita pakai CAD. Ya, CAD itu Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan data apapun. Maka saya mencoba ini bersama dengan tim IT-nya Dinas Pendidikan itu mengembangkan ini Bapak Ibu. Sudah bisa tampil ya Pak ya? Nah, ya ini Bapak Ibu nanti pakai loginnya sama dengan KTSP dulu, kita login. Ini login, ini yang punya saya. Coba kita lihat MTR PPR ya ini. Ketika nanti kita login akan seperti ini, ya, akan masuk. Agak lambat ini ya, internet saya ini. Nah, nanti akan ada seperti ini. Ini ada menu home, user, input data, data master. Nah, home itu isinya apa ini? Isi info petunjuk aplikasi. User itu menu user untuk edit data user, menu user login, log untuk menampilkan dan delete user. Kemudian input data.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa menginput data kegiatan harian, maksudnya harian untuk menambah ya ini. Kemudian menu laporan, nanti kalau Bapak Ibu mau cetak laporan. Kemudian menu dokumentasi kalau Bapak Ibu mau memasukkan dokumen apa itu foto atau dokumen yang kita hasilkan pada hari itu. Nah, langsung cara kerjanya kita langsung input di sini, input kemudian klik kegiatan. Klik kegiatan. Setelah input dan klik kegiatan nanti akan ada seperti ini. Akan tampil ini. Terus kita tambah new kegiatan aja. Klik yang kanan ini. Kegiatan. Nah, kalau sudah terisi nanti seperti ini, kita new kegiatan, new begini. Kemudian nanti kita tinggal pilih kegiatan kita apa saja. Pembinaan, pemantauan, penilaian kinerja, pembimbingan, rapat dinas, kegiatan lainnya, dan seterusnya. Misalnya kita ambil, katakanlah kita akan melakukan, hari ini kita rapat dinas ya, rapat dinas. Nah, tempatnya, waktu pelaksanaannya hari ini. Hari ini itu berarti tanggal 21. Oke. Pelaksanaannya sampai 21 juga. Kemudian lokasinya, ini lainnya. Mestinya di sini ada sekbin itu, nanti lapor ke admin, nanti sekbinnya akan dibuatkan sekbin kita masing-masing. Setelah itu hasilnya apa? Kita tulis. Hasilnya misalnya berhasil menyusun pengurus MKPS. Misalnya itu. Kemudian kita di sini ada tindak lanjutnya, misalnya menyusun program kerja, misalnya ya. Kemudian kita tanda tangan di sini. Nah, tanda tangan, kita save. Nah, ini kita lakukan setiap kali kita melakukan aktivitas. Kita save. Nah, kemudian ini kita refresh, masuk. Di refresh. Kalau koneksinya bagus nanti ini sudah masuk. Ini sebentar, ini tak refresh dulu. Nah, ini sudah masuk. Kita lanjut. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nanti kita bisa mencetak laporannya dalam laporan bulanan atau mingguan atau bahkan harian. Itu berarti nanti tinggal kita lihat di sini laporan kegiatan. Ini karena koneksi saya nggak bagus. Setelah itu kita nanti tinggal kita pilih kegiatan kita yang mau kita cetak itu berapa, ini apa yang akan kita cetak. Misalnya rapat dinas saja. Ini tahun 2021, bulannya bulan Januari, kemudian ini yang akan kita, ya punya saya sendiri, kemudian ini kita centang ke sini. Ya, centang, terus kita nanti laporan bulannya. Ya. Nanti sudah akan ada file di sini yang siap untuk kita download atau kita cetak. Sehingga laporan Bapak Ibu seperti si adik, persis seperti yang Bapak Ibu buat di si adik itu, tapi kita punya bukti. Nah ini kita punya apa? Sudah ada laporannya. Nah seperti itu. Kira-kira itu Bapak Ibu. Nanti kalau ini nanti ada masukan dari Bapak Ibu, ini nanti kita usulkan kepada Pak Kabid dan Pak Kepala Dinas untuk bisa kita pakai bersama-sama sebagai pengganti si adik, sehingga kita nanti pengawas masuknya pakai ini, ya sehingga nanti pengawas tidak sekedar ngisi tapi kita nggak dapat apa-apa. Kalau ini kan kita ngisi dan kita dapat bukti hasil catatan kerja kita, kayaknya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar untuk pengenalan saja ya, pengenalan saja. Alamatnya sudah ada saya kirim di link di chat itu. Bapak Ibu nanti bisa mengambil sendiri password
dan passwordnya pakai password EKTSP, pakai NIP dan EKTSP. Saya kira itu Pak Inu, terima kasih, ini sudah duhur. Yang kita harapkan yang dari Pak Pangarso tadi bisa dikombinasikan Pak, itu bagus sekali. Nanti pengawas akan sangat enak bekerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu, aplaus untuk Pak Utomo ya. Bapak Ibu luar biasa. Inilah jawaban yang akan kita sampaikan kepada Pak PLT. Kita demo Pak, demo tentang peran pengawas ya, dengan sesuai dengan saat ini ya, milenial. Bapak Ibu, selanjutnya mari nanti ditindaklanjuti di MKPS SMA, SMK ya. Kalau perlu ada gabung ya, dan ada yang sendiri-sendiri ya. Rumah ada rumah di provinsi Pak Utomo itu, yang rumah masing-masing sudah dikembangkan oleh Pak Pangarso. Nanti beliaunya secara ikhlas ya mau memberikan gratis ya. Bapak Ibu, selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti untuk itu menjadi prioritas program, yaitu menjawab yang harapan, kemudian pesan-pesan dari Pak PLT ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian masih ada waktu 3 menit ya. Ini nanti untuk seremoni ya. Seremoni saya serahkan kembali ke Pak Bagio dan namanya Pak. Boleh menanggapi Pak. Ini monggo. Boleh menanggapi Pak. Ya. Baik. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi dulu untuk Pak Pangarso dan Pak Utomo yang telah menggagas ini ya, sudah bagus sekali dan ini perlu dikembangkan. Yang kedua, saya punya pemikiran bahwa apa yang dilakukan Pak Pangarso itu dikombin dengan apa yang dilakukan oleh Pak Utomo. Kalau di Pak Pangarso tadi memang sudah secara teknis sudah langsung menjurus ke instrumen, dan seandainya tempatnya Pak Utomo tadi itu memang masih sifatnya laporan deskriptifnya. Jadi poin-poin atau rincian yang diselesaikan. Nah ini kalau bisa dikombin, kalau apa yang ada aplikasinya Pak Pangarso dilakukan sebuah pengembangan sehingga nanti begitu masuk di data, di instrumen masuk, kemudian di laporannya dicetak juga masuk di Pak Utomo. Nah itu akan menjadi sebuah pengayaan yang luar biasa. Jadi memang saya sedang mencari Bapak Ibu untuk aplikasi yang sekaligus menginput tapi juga melaporkan terdeteksi ada di di dinas. Nah itu nanti menggabungkan dari Pak Pangarso dengan Pak Ud. Jadi saya usulan ke depan begitu aja Pak Inu. Terima kasih Pak Inu. Terima kasih Pak Riyadi, semakin memantapkan langkah kita. Bapak Ibu, ini di tempat saya sudah ada azan ini, agak terganggu. Monggo Pak Bagio, karena respon Pak. Terima kasih Pak Inu, Pak Pangarso, Pak Utomo, dan teman-teman sekalian. Hari ini tentu kita tidak akan putus hari ini, kita akan tetap bersambung secara perlahan tetapi pasti. Ini setidak-tidaknya ya kegiatan ini kita menjawab hanya beberapa, baru setengah hari atau 1 hari kita berusaha untuk berbuat yang sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan saya selaku awal menjadi koordinator KPU untuk pemilihan MKPS SMA, SLB, SMK, tentu saya banyak kekurangan bersama teman-teman. Dan kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Itu beberapa hal, dan marilah acara ini kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu meridhoi usaha kita dan tercatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.